Baiklah, kita akan melanjutkan novel dari Dipaksa Menjadi Jenderal, Saya Hanya Ingin Pensiun, yang sebelumnya pertarungan dengan Cormor ya. Cormor terus mengangkat kapaknya, namun Kuro juga tergelincir dan kemudian terhempas, dan kemudian pisaunya secara alami menusuk ke tubuh seorang bajak laut. Sambil berputar maju mundur, Kuro terus bergegas mendekat. Cormor sangat marah. Bocah mandiri ini terlalu beruntung. Dia berhasil menghindari serangannya 3 kali berturut-turut. Kali ini aku akan membunuhmu. Dia mengubah lintasannya dan tidak lagi menebas secara vertikal. Sebaliknya, dia mengayunkan kapaknya secara horizontal. Mata Kuro menyipit dan pupil matanya memancarkan cahaya tajam. Pedang mata. Tubuh Kuro menegang dan sadar dia menutupi hatinya. Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kakinya lemas dan kapak itu terayun dan gagangnya mengenai Kuro. Kuro terbang keluar sambil berteriak kesakitan. Seorang bajak laut memegangi dadanya dan terjatuh. Kuro mencabut pedangnya dari mayat itu lagi dengan ekspresi serius. Saya tidak akan menyerah, bajak laut. Bagaimana cara memperbaikinya? Cormor bangkit dari tanah, wajahnya membiru karena marah. Dia tidak mengangkat kapaknya. Dia merentangkan tangannya dan langsung menuju Kuro. Lalu Kuro terbang lagi dan membunuh bajak laut lainnya. Cormor menjadi gila. Tidak peduli bagaimana dia menghadapi marinir ini, dia akan terbang keluar. Bahkan jika dia jelas-jelas telah mencengkram pihak lain, pada saat itu dia akan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah hatinya telah dipotong oleh pedang. Kemudian dia akan jatuh dan marinir itu akan tetap terbang keluar. Setelah beberapa saat, lebih dari separuh bajak laut yang seharusnya memiliki keunggulan malah berbaring. Kuro bangkit dari tanah dan mencabut pedangnya yang tertancap pada bajak laut itu. Ia terengah-tengah dan wajahnya pucat. Kapten Kuro, Kas menatap Kuro dengan sedih. Meski tidak ada bekas luka atau noda darah, tubuhnya yang gemetar dan batuk yang tak terkendali sesekali menunjukkan bahwa luka dalam yang dideritanya tidaklah ringan. Meski begitu, marinir tidak menyerah pada bajak laut. Keadilan akan menang. Kita tidak akan menyerah pada bajak laut. Mata Kas penuh air mata. Dia berlari ke arah bajak laut dengan raungan harimau dan menghabisinya dengan tebasan. Membunuh. Teriakan moral marin meningkat dengan cepat. Dan karena setiap kali Kuro menyerang dan para bajak laut dengan cara yang sangat menjadikan, dan senjatanya tanpa sengaja menusuk tubuh bajak laut itu, tidak banyak bajak laut yang tersisa untuk diserang. Tak lama kemudian, marinir menang dan mereka dikalahkan dan melarikan diri kemana-mana. Sialan, sialan. Cormor gemetaran karena marah. Sejak saat itu, dia berhadapan dengan marinir ini. Dia sangat tidak senang. Sebelumnya dia tidak menyadari ada yang salah dengan kapak itu, tetapi kemudian dia merasa ada yang salah. Meskipun dialah yang menyerang Kuro setiap saat, dia selalu merasa bahwa pukulan dan tendangannya tidak mengenai Kuro, seolah-olah mengenai udara. Namun, Kuro terpental dan tampaknya dia terluka parah. Itu terguncang dan aneh. Kuro tampak sedih dan marah, tetapi dia tertawa dalam hatinya. Bagus sekali. Selanjutnya, marinir bergabung untuk melawan bajak laut besar Cormo. Setelah 300 ronde, mereka akhirnya menangkapnya. Aku tidak melawannya sendirian. Itu adalah penghargaan bagi marinir lainnya. Hal semacam ini terlalu umum. Aku pasti tidak akan diperhatikan. Saya benar-benar marah. Tepat saat Kuro hendak memerintahkan marinir untuk menyerang bersama, suara Cormo tiba-tiba menjadi rendah.
Ia sedikit membungkukkan punggung dan matanya tiba-tiba berubah menjadi pupil vertikal berwarna emas. Saya akan menghancurkanmu, marinir. Tubuh Kormo membesar dan lapisan sisi tumbuh dari punggungnya. Tangannya berubah menjadi cakar tajam dan bagian atas kepalanya menjadi panjang dan sempit. Ia berubah menjadi manusia kadal. Suara tembakan. Peluru itu mengenai punggung Kormo, namun hanya menyisakan percikan api saja. Monster. Beberapa marinir berteriak ketakutan. Kali ini wajah Kuro benar-benar cedera. Apa? Pengguna buah iblis? Sialan kau, kenapa? Apa yang dilakukan tim investigasi kelautan? 6 juta untuk orang seperti ini? Bukannya World Government tidak punya uang? Bukankah lebih baik menghadiahinya 60 juta dan mengirimnya ke kematian Grand Line? Kuro meraung dalam hatinya. Suara ketawa Kolmor menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Saya adalah manusia kadal yang memakan buah kadal. Saya tidak ingin menggunakan kemampuan ini, tetapi Anda benar-benar membuat saya marah, terutama Anda. Dia menunjuk Kuro dan berteriak, aku akan mencabikmu hidup-hidup. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil, jangan khawatir. Aku akan melindungimu bahkan jika aku mati. Kas melangkah di depan Kuro dan berteriak, aku tidak ingin kau melindungiku, ganti saja dengan wanita lain. Bibir Kuro berkedut, kalau begitu mari kita mulai dari dirimu. Dengan goyangan tubuhnya, Kormo dengan cepat melewati tengah-tengah marinir dan cakarnya yang tajam langsung menuju Kas. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang biasa tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat Kas bergerak, cakar itu sudah berada di depan wajahnya. Jika benar-benar mengenainya, kepalanya mungkin akan hilang. Wah, pada saat ini Kas merasakan suatu kekuatan besar datang dari samping. Kuro menendang Kas dan menghadapi cakar raksasa Kormo. Ia menyatukan kedua jarinya dan dengan cepat mengusapkannya ke pisau belah. Jurus pedang pembunuh Tuhan yang tak terlihat. Astaga! Dia mencodongkan tubuh ke samping dan bilah pedangnya dengan lembut memotong pinggang Kolmor dan dia berbalik ke belakang Kolmor. Di tengah lingkungan yang penuh badai ini, Kolmor benar-benar merasakan hembusan angin. Tanpa sadar, ia menyeka pinggangnya dan mendapati bahwa tampaknya tidak ada yang salah. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan mencibir. Kau beruntung dan berhasil menghindar lagi. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menghindari kali ini. Lindungi Kapten Kuro. Kas yang telah ditendang jatuh bergegas maju sambil membawa pisau dan melompat tinggi untuk menebas lengan yang diulurkan Kormo ke Kuro. Percuma saja. Begitu dia selesai berbicara, bola darah tiba-tiba menyembur keluar dari lengan Kolmor dan menetes ke dek tersapu oleh hujan. Kormo menatap lengannya lalu menatap Kas yang juga tidak percaya. Dia kaget. Marinir yang tersisa bergegas mendekat dan seorang marinir menusuk punggung Kormo. Kulit yang seharusnya tidak tertembus tiba-tiba pecah menjadi gumpalan darah begitu terkena senjata. Benturan itu membuat Kolmor terhuyung ke depan, kemudian seorang marinir lainnya mengangkat pedangnya dan memotong garis darah lainnya. Sekarang monster ini terluka, mereka bisa membunuh monster ini. Memahami hal ini, marinir menyerang lebih gencar. Kormo bagikan lilin yang tertiup angin, dikelilingi oleh marinir yang tingginya hanya setengah dari tingginya. Ia terus mengeluarkan garis-garis darah. Ia tidak terlihat terluka sama sekali, tetapi garis-garis darah itu menyembur dari dalam tubuhnya. Dia bingung. Dia tidak mengerti. Untuk pertama kalinya dalam menghadapi transformasi marinir dan untuk pertama kalinya tidak terluka oleh senjata marinir, dia merasakan ketakutan mereka untuk pertama kalinya. Kebahagiaannya datang dari kekuasaan bersifat tumpang tindih. Kebahagiaan ganda ini akan mendatangkan lebih banyak lagi kebahagiaan. Seharusnya ini menjadi saat yang membahagiakan bagi
marinir untuk merebut kapal. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Marinir itu. Di tengah kacauan itu, sebuah ide terlintas dalam benak Colmore, dan ia teringat pada pisau yang baru saja melewati pinggangnya. Dia menatap Kuro dan melihat Kuro perlahan-lahan memasukkan kembali pedang jenderalnya ke dalam sarungnya. Dia tersenyum dan berbicara lembut kepada Kuro yang dikelilingi oleh marinir. Suaranya begitu lembut hingga hampir tidak terdengar, tetapi Kormo membaca kata-kata yang diucapkannya. Apakah kamu mendengarnya? Sring! Suara peluru yang meninggalkan laras peluru timah itu dengan cepat mendekati kepala Kormo. Bang! Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di area tempat peluru itu dan tubuhnya yang tinggi jatuh ke dek seperti pohon tumbang. Kepalanya menghadap Kuro dan matanya berangsur menjadi linglung. Suara angin yang lembut. Pisau disarungkan. Kematian Colmore membuat para bajak laut yang terdesak menyerah, melawan, dan patuh menangkapnya. Di kantor, Kas hanya diperban tampak begitu gembira hingga jantungnya bergelombang. Kapten Kuro, 6 juta bajak laut ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kamu pasti bisa melangkah lebih jauh. Kas, kau harus ingat bahwa ini bukan hanya berkatku. Ini berkat banyak marinir. Seperti yang kau lihat, kaulah yang menyebabkan Colmore terluka. Kaulah yang membunuh Colmore. Aku hanya memberikan kontribusi kecil, kata Kuro dengan jujur. Kapten Kuro. Air mata Kas yang terharu mengalir lagi. Kas adalah seorang marinir tua. Dia telah melihat banyak orang memuji diri mereka sendiri karena telah menghancurkan kelompok bajak laut. Entah dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi atau dia adalah komandan marinir yang lebih unggul. Dan seseorang seperti Kuro benar-benar akan mengakui bahwa itu adalah sumbangan gabungan dari marinir. Itu terlalu langka. Betapa mulianya itu. Marinir seperti itu tidak akan pernah berhenti di sini. Aku mengerti, Tuan Kuro. Kuro mengangguk puas. Kalau begitu, keluarlah dan hitung hasil rampasannya. Ya, setelah Kas pergi, para marinir terus memindahkan barang jarahan dari kapal bajak laut, dan mereka semuanya tersenyum. Meskipun Colmore sudah mati dan hadiahnya akan dikurangi 30%, mereka masih dapat menerima uang ini. Perintah hadiah bajak laut atau biasa kita kenal dengan bounty tidak hanya dibuat oleh para pemburu hadiah. Tujuan pembuatannya di awal adalah untuk merangsang antusiasme para marinir. Baru kemudian profesi pemburu bayaran muncul. Kas, ada begitu banyak rampasan perang, ditambah kepala Colmore. Semua orang telah memberikan kontribusi besar kali ini. Seorang marinir menyeringai. Ya, Kapten Kas, jika aku kembali, aku seharusnya bisa naik satu level. Dia bajak laut yang hebat, kata marinir dengan penuh semangat. Dia seorang prajurit. Bajingan, jangan sombong. Kas berteriak. Menurutmu siapa yang melakukan semua ini? Kau? Bukan. Tentu Kapten Kuro. Kalau bukan karena Kapten Kuro yang memimpin, dari mana kau menebarkan kebenaran untuk menghadapi monster itu? Kau benar-benar membiarkan atasanmu membahayakan dirinya sendiri. Apa kau masih pantas menjadi seorang marinir? Marinir tampak bersalah. Tapi meski begitu, sebelum Kas menyelesaikan kalimatnya, air mata Kas mengalir deras dan dia berteriak. Kapten Kuro masih memikirkan kita. Dia berkata bahwa penghargaan ini milik semua orang. Kapten Kuro mengingat setiap kontribusi kalian. Dia jelas orang yang paling terluka dan paling banyak memberi. Tetapi dia masih mengingat kita. Seorang atasan, seorang perwira, apakah kamu masih punya muka untuk memikirkan penghargaanmu sendiri? Kamu adalah kehormatan marinir. Kapten Kuro. Tangisan.
Kepala Kuro benar-benar perwira yang baik. Aku akan mengikuti Kepala Kuro sampai sepanjang hidupku. Ya, dengan perwira yang baik seperti Kapten Kuro, aku bersedia menjadi prajurit kelas 2 selama sisa hidupku. Direktur Kuro, aku pasti akan bekerja keras dan tidak akan mempermalukanmu. Para Manirir juga menangis. Seorang pria dengan kejayaan seperti Ketua Kuro tidak boleh hanya menjadi ketua. Kita harus memberitahu East Blue nama Ketua Kuro. Kata Kas dengan serius. Beritahu East Blue nama Ketua Kuro. Beritahu East Blue nama Ketua Kuro. Deknya langsung menjadi berisik. Apa yang orang-orang idiot itu perdebatkan lagi? Kuro menyeka korek api dan menyalakan rokoknya. Dia mendengarkan suara di luar dan mengerutkan kening. Semua orang di One Piece World sakit. Mereka menangis dan membuat keributan kapanpun mereka mau. Itu sangat berlebihan. Apa? Dia menghembuskan asap rokoknya dan bersandar dengan puas. Aktingku seharusnya cukup bagus. Saat waktunya tiba, semua orang akan mendapat bagian dari penghargaan karena menangkap Kolmor. Jika keberadaanku diremehkan, aku tidak akan menarik perhatian. Para perompak juga ditangkap dan laut pun tenang. Aku juga aman. Oh, begitu sempurna. Clem adalah salah satu dari jurus Dewa Angin dan Naga Biru yang tidak jelas. Jurus itu seharusnya sama halnya dengan naga banjir. Efeknya adalah manipulasi darah dalam tubuh korban, menyebabkan mereka berhalusinasi dan mengeluarkan air mata dari dalam tubuh. Dengan kulit kormo yang tebal, yang bahkan tidak dapat ditembus oleh senjata. Bagaimana senjata dapat menimbulkan kerusakan? Itu semua karena dimanipulasi darahnya oleh Kuro. Apakah Anda pikir Anda telah menyakiti Kolmor? Tidak, ini jelas saya, Kuro. Setelah beberapa saat, Kas mengetuk lagi. Datang. Kapten rampasan perang sudah dihitung. Ada 200.000 buah beri dan beberapa harta karun. Kuro mengangguk. Itu sudah biasa. Ya, jawab Kas. Praktik yang biasa dilakukan marinir adalah menyerahkannya. Namun, world government itu kaya, dan marinir juga kaya. Setelah semua rampasan perang diserahkan, 30% dari rampasan perang akan dipotong dan dibagikan kepada marinir tempur. Itu tidak pernah gagal. Ini menyelamatkannya dari kesulitan menelan rampasan perang dan menjualnya kembali. Jadi menjadi seorang marinir juga merupakan hal yang sangat nyaman. Terutama seorang marinir yang tidak harus berjuang demi hidupnya. Selain itu ada peta harta karun. Kas ragu sejenak sebelum meletakkan peta harta karun di atas meja. Peta harta karun, Kuro awalnya hanya sedikit tertarik, tetapi ketika dia melihat peta harta karun itu, dia tiba-tiba kehilangan minat. Harta karun Florida, orang-orang masih percaya akan hal ini. Peta harta karun itu sangat sederhana dan sama-sama terlihat sebagai wilayah perarian yurisdiksi setempat. Ada beberapa rute yang tampak seperti gambar sederhana di atasnya dan targetnya adalah sebuah pulau. Harta karun Florida merupakan legenda yang beredar beberapa tahun terakhir. Legenda mengatakan bahwa seorang bajak laut hebat bernama Florida menjarah harta karun seluruh kerajaan dan menyembunyikannya di sebuah pulau. Pada harta karun itu muncul sekali-kali dan Kuro telah melihat peta seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Dan lokasinya selalu berbeda setiap waktu. Seiring berjalannya waktu, tidak seorang pun mempercayainya. Namun akan selalu ada beberapa orang yang mengumpulkan peta harta karun tersebut dan mencoba menemukan apa yang disebut harta karun Florida. Aku juga tidak menganggapnya kredibel, kata Kas. Kalau begitu, haruskah kita kembali? Kuro mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari. Laporan. Seorang marinir tiba-tiba berdiri di pintu memberi hormat dan berkata,
Kapten Kuro, Kapten Kas, Departemen Cabang telah mengirim fax yang mengatakan bahwa mereka telah menangkap Zoro. Hah? Pemburu bajak laut yang terkenal itu? Kenapa kau menangkapnya? Kas mengerutkan kening. Konon katanya itu karena dia menyinggung tuan muda Berul. Itu Beru Melbourne lagi, kata Kas dengan marah. Tuan Kuro, jika kamu seorang kolonel, apa itu akan bagus sekali. Dia menatap Kuro dan mendengar Kuro berkata, kalau begitu, ayo kita pergi ke lokasi peta harta karun. Apa? Kepala Kuro? Kas bingung. Kuro berkata, Kas, jangan remehkan peta harta karun seperti itu. Harta karun Florida akan diedarkan setiap tahun. Jika itu palsu, mengapa masih ada orang yang tanpa lelah mengumpulkan peta harta karun seperti itu? Kami adalah marinir. Kami harus serius dalam segala hal yang kami lakukan. Yang palsu hanya butuh sedikit usaha, tetapi jika mereka nyata, itu adalah harta kerajaan. Jika orang-orang itu kehilangan harta benda mereka, apakah mereka akan mengalami kehidupan yang buruk dan tidak akan punya cukup makanan? Dosa para bajak laut membutuhkan kami, para marinir, untuk mengakhirinya dan melindungi warga sipil. Ini adalah tanggung jawab marinir. Ya, Kapten, saya akan segera mengubah arah. Wajah Kas berubah serius dan dia memberi hormat. Mereka yang menguasai keterampilan bahari adalah bakat yang langka. Dan di kapal ini tidak ada seorang pun yang menguasai keterampilan bahari lebih baik daripada Kas.